wabarakatuh. Di sini saya Putra Suraon, NIM 180401062. Baiklah teman-teman atau ibu sekalian, di sini saya akan membawakan jurnal saya. Jurnal saya itu terakreditasi Sinta peringkat 2 dengan jurnal yaitu jurnal RESTI atau Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi. Untuk jurnalnya sendiri itu terbit pada tahun 2019, ya baru lah jurnalnya. Terus dengan judul jurnal itu metode pembayaran elektronik yang aman pada online shopping berbasis kriptografi visual. Oke. Di sini saya akan memulai pertama itu tentang pendahuluannya. Jadi di mana pendahuluan jurnal saya itu berisi semakin meluasnya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari telah mengubah preferensi dan kebiasaan manusia. Salah satunya sistem jual beli. Pada zaman dahulu orang melakukan transaksi jual beli secara langsung dengan tatap muka antara penjual yang satu dengan pembeli. Saat ini orang-orang beralih ke sistem jual beli secara daring atau dikenal dengan sistem online shopping. Jadi zaman sekarang itu udah canggih. Kita belanja tuh bisa sistem online shopping gitu, jadi nggak kayak orang dulu mungkin datang ke si penjualnya, jadi kita harus bertatap muka gitu, bertransaksi. Kalau zaman sekarang kan udah praktis itu sih. Terus kita lanjut, di sini pendahuluannya mungkin singkat saja. Kita lanjut ke isi dari jurnal ini. Isi dari jurnal ini tuh membahas tentang serangkaian pengujian yang dilakukan terhadap prototipe yang dibuat untuk menguji metode ini. Pengujiannya meliputi pengubahan informasi asli dan pengunggahan potongan share yang tidak bersesuaian. Di sini dijelaskan bahwa percobaannya telah dilakukan itu sebanyak 100 kali dan kesemua yang memberikan hasil 100% true positif atau hasil yang bagus. Jadi kira-kira untuk hasilnya itu mereka telah mengujinya. Jadi teman-teman di sini mereka sebelum membuat kriptografinya itu mereka menguji dulu terlebih dahulu. Jadi apakah itu berhasil atau tidak pada online shopping tadi. Next, kita lanjut. Terus untuk caranya pada akhirnya mereka menggunakan teaser, yaitu untuk mendapatkan informasi detail kartu atau kredit atau debit yang digunakan untuk online shopping tadi. Jadi di situ mereka berkaitan online shopping tadi, ya harus ada kartu debitnya atau kartu kredit. Soalnya kan dia online shopping, belinya pakai apa? Mungkin pakai duit langsung ya kan? Itu sih. Terus maka agar transaksi pembayaran berhasil, teaser tersebut masih membutuhkan akses ke alamat email dan nomor telepon user yang terdaftar di card issuer yang terisolasi dengan akun kartu kredit atau debit si user tadi. Jadi di sini user dimungkinkan untuk melakukan pembayaran tanpa melakukan registrasi di situs merchant. Hal itu dapat terjadi karena data yang diperlukan untuk mengonfirmasi pembayaran dengan kartu kredit atau debitnya tadi hanyalah data yang terkait dengan akun kartu kredit, yang mana data tersebut disimpan di dalam basis data card provider atau card issuer, tidak secara langsung terkait dengan data registrasi user di situs merchant. Untuk kelebihan dari metode yang diajukan ini adalah diautentifikasi serta otorisasinya, serta ada satu lagi di situ kerahasiaan data si user, di mana itu lebih terjamin keamanannya.
Autentikasi pembayaran lebih terjamin karena hanya partisipan yang sah memiliki potongan share pada setiap transaksinya. Sementara otorisasi pembayaran lebih terjamin dengan adanya kode OTP yang disimpan dalam QR kode yang akan diminta setiap kali transaksi dengan kartu debit atau kartu kredit. Sementara yang terakhir, untuk kerahasiaan data user menjadi lebih terjamin karena adanya proses kriptografi visual tadi yang menyembunyikan informasi kartu kredit pada setiap komunikasi antar jaringan. Di basis data merchant, sebagaimana aturan PCI Data Security standar, sehingga aman dari risiko penyalahgunaan atau pencurian data pada akun si user tadi. Untuk kelemahannya sendiri itu yaitu memiliki kenyamanan user berkurang karena setiap proses pembayaran menjadi lebih panjang. Itu satu kelemahannya. Yang kedua adalah kenyamanan user yang berkurang pada saat server, merchant atau card provider mengalami down. Jadi situ ada dua kelemahan. Untuk kesimpulan sendiri dari jurnal ini yaitu phishing adalah salah satu jenis serangan yang sering menjadi ancaman bagi sistem jual beli secara daring, atau lebih disebut dengan ya link-link nggak jelas gitu sih. Jadi kita masuk nanti tiba-tiba data kita udah diambil gitu, data-data pribadi. Phishing itu biasanya sih seperti itu sih. Terus metode pembayaran elektronik dengan kartu kredit atau debit pada sistem jual beli online yang diajukan di paper ini berbasis pada kriptografi visual. Kriptografi visual diterapkan pada gambar captcha di fase registrasi, serta pada informasi dan detail kartu kredit dan kode QR yang mengandung OTP di tahap pembayaran tersebut. Mungkin sekian jurnal dari yang saya punya, Bu, atau teman-teman. Lebih dan kurang mungkin mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.